Erwin menghela nafas panjang. Aku, Erwin Surya, seumur hidupku selalu berjalan lurus dan jujur. Mana mungkin aku berselingkuh dengan wanita orang. Aku hanya menyampaikan isi hatiku kepada mantan pacarku dan bertanya, apakah dia mau pergi bersamaku. Setelah dia mengangguk, barulah aku jujur pada Tuan Irwan. Bahkan karena rasa bersalah itulah, aku bekerja mati-matian untuk menghasilkan uang demi membuatnya rela melepaskan wanita itu. Mary Kalista yang sedari tadi mendengarkan dengan tegang, langsung bertanya, lalu bagaimana reaksinya? Erwin menghela nafas panjang dan berkata dengan getir, tentu saja dia tidak percaya kepadaku. Dia yakin aku diam-diam sudah mengkhianatinya. Tidak peduli bagaimana aku menjelaskan, dia tetap tidak mau menerimanya. Tapi kemudian dia mengatakan, demi uang yang sudah aku hasilkan untuknya, dia bisa memaafkanku kali ini. Dia menyuruhku pulang untuk merawat luka-lukaku, sambil memikirkan semuanya dengan baik. Kalau setelah sembuh, aku masih bersedia membantunya mencari uang, maka dia akan menganggap semuanya tidak pernah terjadi. Tapi kalau aku menolak, dia akan mengambil nyawaku. Setelah mengatakan itu, Erwin tersenyum ringan dan melanjutkan. Tapi yang tidak pernah dia duga adalah saat aku memutuskan untuk berbicara jujur padanya, aku sudah membuat persiapan. Aku sudah lebih dulu menyuruh kekasih lamaku keluar dari villa, membawa paspor dan menunggu di rumah sakit dekat kantor Tuan Irawan. Andi Rewa terkejut dan bertanya, Paman sudah menduga dia akan mengirim Paman ke rumah sakit? Erwin tertawa, tidak juga. Kalau aku tahu dia akan sebrutal itu, aku sudah kabur dengan kekasih lamaku dan bisa menghindari satu babak pemukulan. Lalu dia melanjutkan, sebenarnya waktu itu aku memperkirakan hanya ada 3 kemungkinan. Pertama, Irwan akan mempertimbangkan uang yang sudah aku hasilkan dan menyadari bahwa dia mempunyai banyak wanita. Mungkin dia tidak akan terlalu mempermasalahkan satu orang dan memilih merelakan kekasih lamaku. Kedua, dia sangat marah dan langsung membunuhku. Ketiga, dia tetap marah tapi mempertimbangkan kalau aku masih berguna, maka dia akan memberiku pelajaran dan menyuruhku tetap bekerja untuknya. Alasan aku menyuruh kekasih lamaku menunggu di rumah sakit adalah agar bisa menghadapi semua kemungkinan. Kalau terjadi skenario pertama, tentu saja kami berdua akan senang. Aku bisa berjalan ke rumah sakit bertemu dengannya dan memberitahunya kabar baik itu. Karena lokasinya dekat, aku juga bisa lebih cepat menemuinya. Kalau yang terjadi skenario kedua, dia tentu tidak akan melihatku datang. Itu artinya, Irwan tidak akan membiarkannya hidup tenang. Tapi setidaknya, dia sudah keluar dari cengkraman Irwan dan bisa melapor ke polisi untuk mencari keberadaanku, sekaligus melindungi dirinya. Kalau yang terjadi skenario ketiga, dia akan melihatku diseret masuk rumah sakit dalam kondisi babak belur. Itu berarti Irwan tidak ingin merelakan kami. Maka kami bisa bertemu di rumah sakit dan langsung mencari kesempatan untuk kabur. Setelah mendengar ini, Andi Rewa benar-benar kagum pada Erwin. Orang biasa bertindak hanya 1 langkah ke depan. Orang cerdas bisa melihat 3 langkah. Tetapi orang jenius bisa memperhitungkan 10 langkah sekaligus. Erwin tidak tahu bagaimana hasil akhirnya, tapi dia sudah merancang skenario terbaik untuk semua kemungkinan. Dan lebih dari itu, rencananya juga memperlihatkan cinta dan perlindungannya terhadap kekasih lamanya. Dalam ketiga skenario, 2 di antaranya dia bisa mati atau terluka. Tapi sang kekasih dalam ketiga skenario itu bisa tetap aman tanpa risiko besar. Dari sini saja bisa dilihat cara berpikir Erwin jauh lebih matang dibanding kebanyakan orang. Bahkan Andi Rewa sendiri merasa kalah jauh. Setelah itu Erwin tersenyum seperti anak kecil dan berkata,
Waktu itu tubuhku penuh luka dan dikirim ke rumah sakit. Tapi siapa sangka, setengah jam kemudian aku diam-diam kabur dan membawa kekasih lamaku melarikan diri. Dia lalu melanjutkan, rencanaku saat itu adalah naik pesawat ke Asia Tenggara, lalu dari sana mencari cara untuk menyelundup ke Amerika. Tapi aku tidak menyangka ketika Irwan kembali ke villa dan tidak menemukan kekasihku, dia tahu bahwa paspornya dibawa. Lalu dia langsung menyebarkan perintah pembunuhan dengan hadiah 100 juta untuk membunuhku. Waktu itu kami baru saja sampai di bandara, bahkan belum turun dari taksi, tapi kami sudah melihat banyak preman berkeliaran di luar terminal. Aku sadar keadaannya tidak beres, jadi aku harus membatalkan rencana. Aku sempat berencana untuk kabur ke luar negeri, tapi 100 juta itu adalah sayembara gelap terbesar saat itu. Semua geng besar yang biasanya saling bersaing langsung sepakat berdamai demi uang itu. Mereka mengerahkan semua orang dan semua pintu keluar Surabaya diawasi ketat. Akhirnya aku tidak punya pilihan selain menelpon ayahmu untuk meminta tolong. Kemudian Tuan Sandi terbang langsung dari Jakarta menemui Irwan dan membuat banyak pengorbanan serta kompromi agar Irwan bersedia membiarkan kami hidup. Untuk itu, aku sangat berterima kasih kepadanya. Aku pun berjanji setelah urusanku di Surabaya selesai, aku akan ke Jakarta untuk bekerja padanya. Erwin menghela napas dan berkata, tapi aku benar-benar tidak menyangka Tuan Sandi malah meninggal di usia muda." Setelah beliau meninggal, Irwan langsung berbalik menyerang. Saat aku pergi ke Makassar untuk ziarah, dia kembali menyebar hadiah 100 juta untuk membunuhku. Aku tidak punya pilihan selain melarikan diri. Andi Rewa tidak tahan untuk bertanya, "Paman Erwin, lalu bagaimana dengan kekasih lamamu?" Erwin tersenyum getir dan berkata, "Dia ikut denganku ke Amerika. Karena kami masih mempunyai sedikit uang tunai, kami membuka restoran kecil ini di New York. Awalnya cukup lancar, tapi karena kami harus bekerja keras dari pagi sampai malam, hidup pun terasa berat. Seiring waktu, dia tampaknya tidak bisa beradaptasi dengan kehidupan seperti ini. Suatu malam setelah aku pulang kerja paruh waktu, dia sudah pergi membawa paspornya dan tidak pernah kembali." Andi Rewa benar-benar tidak menyangka akhir ceritanya akan seperti ini. Sampai-sampai dia terdiam sejenak. Dia mengira pengorbanan Erwin akan berakhir dengan kisah cinta indah dan bahagia seperti dongeng. Pahlawan akhirnya menikahi putri. Tidak disangka, akhir kisahnya justru sangat menyedihkan. Erwin melihat ekspresi Andi Rewa dan tersenyum ringan lalu berkata, "Aku bisa memahaminya. Saat di Surabaya, dia tinggal di villa mewah. Sementara di Amerika, kami tinggal di kamar bawah tanah kurang dari 5 meter persegi. Hidup di tempat tanpa cahaya seperti itu memang sangat sulit bagi kebanyakan orang." Andi Rewa mengangguk pelan dan bertanya, "Lalu, apakah dia kembali ke Surabaya?" Erwin menjawab sambil tersenyum, "Sepertinya begitu. Aku pernah mencoba bertanya pada teman di Surabaya lewat telepon, tapi tidak ada yang tahu di mana dia." Dia melanjutkan, "Ada yang bilang dia mungkin bunuh diri, dan mereka menyuruhku mencari data orang hilang ke kantor polisi. Tapi aku tidak percaya itu. Kalau memang bunuh diri, dia tidak mungkin membawa paspor. Kami ini imigran gelap, dan satu-satunya alasan dia membawa paspor adalah agar bisa menunjukkan identitas, lalu dideportasi kembali ke Surabaya. Jadi aku tahu dia pasti pulang ke sana." Kehilangannya berlangsung sekitar setengah tahun, sampai akhirnya istri sah Irwan meninggal. Tidak lama setelah itu dia muncul di depan publik sebagai kekasih resmi Irwan. Tidak lama kemudian mereka menikah. Pernikahan itu sangat mewah, dihadiri banyak pengusaha dan selebritas top Surabaya. Aku menyuruh orang membeli koran dan majalah dari sana. Banyak foto-foto pernikahan mereka.
Melihat dia tersenyum bahagia di dalam foto, aku pun merasa lega. Setelah itu, aku mengurus restoran kecil ini sampai sekarang. Setelah mendengar semua itu, Andi Rewa tidak tahu harus berkata apa. Kisah Erwin terasa seperti pengorbanan besar demi cinta, tapi akhirnya berakhir sia-sia. Bahkan bisa dikatakan, Erwin bukan hanya kehilangan perempuan yang dicintainya, tetapi juga kehilangan segalanya. Di masa lalu, dia adalah kalangan elit di Surabaya. Bahkan sampai ayah Andi rela 3 kali datang mengundangnya, yang menunjukkan betapa luar biasa nilainya. Namun pada akhirnya bukan hanya kehilangan semua yang dimilikinya, dia juga menyinggung seorang tokoh besar yang tidak bisa dia lawan. Sampai-sampai sekarang dia tidak bisa kembali ke Surabaya, dan bahkan tidak memiliki status hukum yang sah di Amerika. Seorang elit masyarakat puncak kini hidup seperti para imigran gelap. Bekerja serabutan tanpa legalitas dan bersembunyi selama lebih dari 20 tahun. Tidak berlebihan kalau dikatakan hidupnya sudah hancur karena keputusan yang diambilnya sendiri. Memikirkan hal ini, Andi Rewa tidak tahan untuk bertanya, "Paman Erwin, apakah kau pernah menyesali semua ini?" Erwin menggeleng pelan dan tersenyum ringan. "Tidak ada yang perlu disesali. Setiap orang harus bertanggung jawab atas keputusannya. Saat itu aku memang sangat berharap bisa bersama dengannya hingga akhir. Hanya saja, aku saat itu dibutakan oleh cinta, tidak mampu melihat situasinya secara objektif dan menyeluruh dari berbagai sudut pandang." Lalu dia tersenyum dan berkata, "Orang mengatakan bahkan pahlawan bisa tumbang karena wanita. Apalagi saat itu aku bukan siapa-siapa. Aku masih muda dan sombong, merasa bahwa yang terpenting dalam cinta adalah saling mencintai. Aku tidak menyadari bahwa di waktu dan posisi yang berbeda, seseorang bisa mengambil keputusan yang sangat berbeda pula. Ada perempuan yang terlalu lama hidup sebagai burung dalam sangkar. Lama-kelamaan akan merindukan kebebasan. Merasa bahwa melompat ke alam liar adalah jalan terbaik. Tapi sebenarnya sebagian besar dari mereka tidak benar-benar merindukan kebebasan. Mereka hanya terlalu kenyang dan nyaman. Begitu mereka benar-benar masuk ke alam liar, diterpa angin dan hujan, kepanasan di siang dan kedinginan di malam, kelaparan dan kesusahan, sebagian besar dari mereka akan mulai merindukan sangkarnya. Dan saat itu, sangkar tidak lagi terlihat seperti sangkar, tapi justru tampak seperti istana yang mewah." Setelah berkata begitu, Erwin mengetuk meja dan tersenyum getir. "Berbeda dengan dia, aku memang benar-benar menginginkan kebebasan, jadi akhirnya kami pun berpisah jalan." Setelah tersenyum pahit sejenak, dia mengangkat gelas, menyesap sedikit minumannya, lalu melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Tapi cinta itu memang begitu. Harus ada keberanian untuk mengambil resiko dan bertaruh segalanya, baru terasa hidup. Kalau segala sesuatu dihitung untung rugi ke depan dan ke belakang, lalu memilih opsi yang paling menguntungkan, maka itu bukan cinta, itu bisnis. Aku masih lebih menyukai cinta yang sederhana dan tulus." Ketika Andi Rewa mendengar itu, dia semakin mengagumi kelapangan hati Erwin. Lalu dia bertanya, "Pernahkah Paman berpikir untuk kembali ke Surabaya?" Erwin tertawa. "Tentu pernah, tapi si Irwan itu tidak mengizinkan. Awalnya dia tidak pernah benar-benar berhenti ingin membunuhku. Bahkan setelah mereka menikah, sayembara gelap yang memintaku dibunuh masih tetap berlaku. Kabarnya ada yang sudah siap berangkat ke Amerika untuk mencariku. Setelah itu, Tuan Aldi pergi ke Surabaya dan berbicara dengannya atas namaku. Dia mengatakan aku adalah satu-satunya noda yang tersisa dalam hidupnya. Demi menghormati Tuan Aldi, dia bisa berhenti mengejarku, asal aku tahu diri. Seumur hidupku,
Aku tidak boleh kembali ke Surabaya." Andi Rewa langsung mengernyitkan alis. Suaranya terdengar dingin. Pria bernama Irwan itu sungguh tidak tahu malu. Erwin tersenyum. Aku bisa mengerti. Baginya harga diri adalah segalanya dan aku membuatnya sangat kehilangan muka di Surabaya. Bagi orang kaya seperti dia, reputasi lebih berharga dari segalanya. Andi Rewa mengangguk pelan. Sebenarnya dia ingin mengatakan bahwa kalau Erwin ingin kembali, dia pasti bisa membantu menyelesaikan si Irwan itu. Bahkan dia juga ingin menawarkan bahwa kalau Erwin bersedia bekerja sama dengannya di masa depan, dia pasti bisa membantu Erwin membalikan nasib dan menjadikan hidupnya luar biasa kembali. Namun setelah berpikir sejenak, Andi Rewa merasa bahwa hari ini baru pertama kali mereka bertemu. Kalau langsung membicarakan hal seperti itu, kesannya terlalu terburu-buru dan terkesan ada maksud tersembunyi. Apalagi dia pun belum terlalu mengenal Erwin. Lebih baik perlahan sambil mengenal lebih dalam. Saat itu Erwin menuangkan minuman ke gelas mereka lalu tertawa dan berkata, "Tuan Andi, jangan hanya membicarakan aku terus. Bagaimana denganmu? Selama kau menghilang bertahun-tahun ini, banyak orang yang mencemaskanmu, termasuk aku. Hanya saja aku sendiri pun sulit bertahan hidup dan tidak punya kemampuan seperti Tuan Aldi untuk mencarimu kemana-mana." Andi Rewa tersenyum bersyukur, lalu menceritakan secara garis besar tentang perjalanan hidupnya selama ini. Ketika Erwin mengetahui bahwa Andi Rewa sekarang sudah menjadi kepala keluarga Rewa, dia sangat terkejut dan langsung memuji dengan penuh semangat. "Tuan Andi, kau bisa menjadi kepala keluarga Rewa saat ini? Aku percaya di alam baka sana Tuan Sandi pasti sangat bangga." Andi Rewa mengangguk perlahan, lalu berkata dengan penuh emosi, "Menurutku, hanya dengan menjadikan keluarga Rewa berdiri di puncak dunia, aku benar-benar bisa membuat ayah tenang di alam sana." Mendengar itu Erwin pun tertegun. Dia tidak menyangka kalau Andi Rewa mempunyai cita-cita sebesar itu. Namun dia tahu, mempunyai ambisi sebesar itu memang mudah, tetapi mewujudkannya sangat sulit, seperti naik ke langit. Apakah Andi Rewa mempunyai kemampuan seperti ayahnya? Dia belum bisa memastikannya. Tapi saat teringat akan jasa besar Sandi kepadanya di masa lalu, dia sempat mempunyai niat untuk membantu Andi Rewa sepenuh hati. Hanya saja sama seperti Andi, dia juga merasa kalau pada pertemuan pertama ini belum waktunya untuk terlalu dalam karena mereka masih belum saling mengenal. Maka pembicaraan mereka perlahan menjadi lebih ringan dan akhirnya topik pun beralih ke tujuan Andi Rewa datang ke New York. Erwin bertanya, "Tuan Andi, kali ini kau datang ke Amerika. Apakah khusus untuk mendukung konser Nona Mary?" Andi Rewa tersenyum. "Sebenarnya aku datang untuk menemani istriku belajar di Amerika. Kebetulan kami tinggal di Providence. Hari ini aku ke sini untuk menemani Mary menghadiri acara gala amal." Erwin mengangguk, lalu berkata dengan heran, "Kalau acaranya bisa mengundang Nona Mary, maka itu pasti gala amal yang sangat besar. Tapi aku belum mendengar ada acara besar seperti itu akhir-akhir ini." Mary Kalista menjawab dengan santai, "Sepertinya acara ini diselenggarakan oleh Kamar Dagang bersama putra keluarga Winata. Tujuannya untuk menggalang dana bagi anak-anak yatim di barat." Erwin mengernyit sedikit. Ekspresinya menjadi agak aneh. Meskipun sekarang dia hanyalah pemilik restoran kecil, tapi karena latar belakang pendidikannya di bidang keuangan dan pengalaman kerjanya di bidang manajemen investasi, dia sangat ahli dalam mengumpulkan dan menganalisis informasi. Kebiasaan ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun.
Setiap informasi penting yang dia dengar pasti akan dia catat dan analisis secara sistematis. Oleh karena itu, semua kejadian besar di New York selama bertahun-tahun ini hampir semuanya dia ketahui. Dari pengamatannya, dia merangkum satu pola utama. Acara amal tidak pernah dilakukan secara diam-diam di kota seperti New York. Setiap kali ada acara amal, pasti dipromosikan habis-habisan, supaya semua orang tahu. Apalagi kalau bisa mengundang selebritas seperti Mary Kalista, pasti akan diekspos besar-besaran. Tapi gala amal ini justru sangat sepi, tidak terdengar sama sekali. Ini sangat tidak masuk akal. Terlebih lagi gala amal memang pada dasarnya adalah ajang pamer. Orang-orang sebenarnya bisa saja berdonasi diam-diam, tetapi mereka lebih suka berkumpul, berdandan glamor, bahkan menyiarkan secara langsung, agar bisa meraih perhatian sebanyak mungkin. Jadi sebuah gala amal yang katanya penting, tapi malah dilakukan secara tertutup. Di mata Erwin, ini seperti pasangan yang mengaku ingin menikah diam-diam, tetapi masih sempat menyulut petasan, aneh dan janggal. Lalu dia pun bertanya, "Tuan Andi, apakah kau juga termasuk tamu undangan acara amal ini?" Andi Rewa menggeleng, "Tidak, aku hanya menemani Mary." Mary Kalista tersenyum, "Paman Erwin, aku harus merengek setengah hari dulu sebelum akhirnya Andi Rewa bersedia menemaniku." Erwin merasa ini semakin mencurigakan. Dia berpikir sejenak, lalu bertanya, "Nona Mary, entah bisa atau tidak, bolehkah aku ikut melihat-lihat ke acara gala amal itu?" Mary Kalista tidak menyangka kalau ternyata Erwin tertarik dengan acara gala amal itu. Tanpa ragu sedikit pun dia langsung tersenyum dan berkata, "Kalau paman tertarik, malam ini paman ikut kami saja." Erwin mengangguk sambil tersenyum, "Baiklah, semoga tidak merepotkanmu." Mary Kalista menggeleng, "Tentu saja tidak. Mereka yang mengundangku sebagai tamu kehormatan, jadi pasti mereka harus memberi muka juga kepadaku." Erwin pun menghela napas. "Kalau begitu bagus. Sejujurnya terakhir kali aku menghadiri acara gala amal adalah 20 atau 30 tahun lalu di Surabaya. Sejak pindah ke Amerika, aku belum pernah menghadiri acara semacam itu lagi. Malam ini kebetulan menjadi kesempatan bagiku untuk melihat-lihat dunia luar." Andi Rewa tidak meragukan sedikit pun perkataan Erwin. Lagi pula dia sendiri belum pernah menanyakan detail dari acara amal itu kepada Mary Kalista. Jadi tidak merasa ada yang aneh. Dalam hal kepekaan terhadap detail, dia memang kalah dibandingkan Erwin. Setelah makan, Andi Rewa dan Mary Kalista pun tetap tinggal di restoran milik Erwin. Ketiganya duduk dan mengobrol lama di lantai 2. Andi Rewa juga mendengar cukup banyak cerita mengenai ayah dan ibunya dari Erwin. Namun Erwin sendiri pun tidak tahu kebenaran di balik kematian tragis kedua orang tua Andi dulu. Pukul 6 sore, suara langkah kaki cepat terdengar. Rara mengenakan setelan kerja, naik ke lantai 2 restoran. Begitu sampai dia langsung berkata kepada Mary Kalista, "Mary, Tuan Andi, kita sudah harus berangkat." Mary Kalista mengangguk lalu berkata kepada Erwin, "Paman, mari kita berangkat." Erwin tersenyum, "Kalian tunggu sebentar, aku ganti baju dulu di bawah." Di bawah restoran bebek panggang itu ada setengah ruang bawah tanah, tempat yang menjadi rumah bagi Erwin selama lebih dari 20 tahun. Andi Rewa dan Mary Kalista menunggu di lantai 1. Tidak lama kemudian, Erwin muncul kembali dengan setelan jas hitam. Meski usianya sudah lebih dari 50 tahun, tetapi karena tubuhnya tinggi dan kurus, serta wajahnya penuh aura intelektual, maka mengenakan jas membuatnya terlihat sangat rapi dan bahkan cukup berkarisma. Andi pun di dalam hati merasa, seandainya ayahku masih hidup,
mungkin penampilannya pun akan seperti Paman Erwin sekarang. Setelah itu, mereka bertiga, Andi, Mary Kalista dan Erwin, naik mobil Cadillac anti peluru milik perusahaan keamanan dan menuju lokasi gala amal malam itu, Hotel Wang Fu di New York. Pada saat yang sama, di dalam Hotel Wang Fu, 8 ninja Fuji yang dipimpin oleh Hattori Kazuo sudah menyamar menjadi staf hotel dan berpura-pura sibuk di balik panggung ruang perjamuan. Karena kekurangan tenaga kerja malam ini, manajer acara, Dexter, langsung memanggil 20 tenaga kerja sementara. Staf berpengalaman dikerahkan ke bagian depan untuk melayani tamu, sementara para pekerja tidak berpengalaman ditempatkan di belakang panggung. Ini adalah metode umum yang biasa digunakan hotel, jadi tidak ada yang merasa aneh. Pukul 6.30. Rombongan mobil Mary Kalista memasuki Hotel Wang Fu dan diarahkan ke jalur khusus tamu VIP di bagian belakang ruang perjamuan. Jalur ini tidak dibuka untuk tamu umum dan bertujuan melindungi privasi para tamu penting. Setelah mobil berhenti, sopir pribadi dari perusahaan keamanan berkata kepada Rara di kursi depan, "Nona Rara, mohon tunggu sebentar di dalam mobil. Kami akan turun lebih dulu untuk pengecekan keamanan." Rara mengangguk. Segera setelah itu lebih dari 20 pengawal bersenjata keluar dari mobil-mobil di depan dan belakang. Begitu turun, mereka segera mengepung bagian depan dan belakang kendaraan, lalu memeriksa sisi kanan dan kiri dengan teliti. Beberapa pengawal bahkan masuk ke jalur khusus untuk memastikan rute yang akan dilalui Mary Kalista benar-benar aman. Setelah memastikan semuanya aman, suara dari walkie-talkie terdengar. "Semua siap, Nona Mary Kalista boleh turun." Sopir langsung berkata, "Nona Mary, silakan turun." Lalu dia membuka pintu dan mempersilakan Mary Kalista turun dari kursi belakang. Mary Kalista dan Andi pun turun bersama. Erwin juga turun dari mobil belakang. 2 pengawal keluar dari jalur VIP dan berkata kepada Mary Kalista, "Nona Mary Kalista, silakan masuk." Mary Kalista mengangguk. Saat ini, 3 orang muncul dari dalam jalur VIP. Yang berjalan paling depan adalah Tuan Teddy, Ketua Kamar Dagang Asia di New York. Di sisi kirinya ada Tuan Alfredo, Wakil Ketua Tetap Kamar Dagang sekaligus teman lama ayah Mary Kalista. Di sebelah kanan adalah Harley, putra sulung keluarga Winata, penyelenggara utama gala amal ini. Harley memang sengaja mengatur acara ini untuk bisa mendekati Mary Kalista. Begitu tahu Mary Kalista datang, dia tentu tidak sabar ingin bertemu. Mary Kalista pun mengenali ketiganya. Begitu melihat Alfredo, dia langsung tersenyum. "Halo, Paman Alfredo." Alfredo tertawa. "Mary, sudah lama sekali Paman tidak melihatmu. Kau sudah beberapa hari di Amerika, kenapa belum mampir ke rumah? Bibimu terus menyebut-nyebut namamu." Mary Kalista dengan sopan menjawab, "Paman Alfredo, belakangan ini aku memang memiliki sangat banyak urusan, sehingga aku belum sempat berkunjung. Kalau besok malam Paman dan Bibi ada waktu, aku ingin mampir makan malam." Alfredo senang bukan main. "Wah, anak perempuanku sangat mengagumimu. Kalau dia tahu kau akan ke rumah untuk makan, malam ini dia pasti tidak akan bisa tidur karena terlalu senang." Lalu dia berkata, "Oh iya Mary, sini Paman kenalkan. Ini anak muda yang sangat berbakat, Tuan Harley, dari keluarga Winata. Gala amal ini adalah hasil kerja kerasnya." Harley tersenyum sopan. Dia menundukkan kepala dan berkata, "Nona Mary, aku Harley Winata. Aku sudah lama mendengar namamu. Hari ini akhirnya kita bisa bertemu langsung. Aku sungguh merasa senang sekali." Mary Kalista mengangguk dan membalas ramah. Tuan Harley terlalu memuji. Di sisi lain, Andi Rewa memperhatikan Harley dengan penuh rasa ingin tahu, dan di dalam hati dia bertanya-tanya, apa hubungan orang ini dengan Camilla Winata? Sepupu? Keponakan?
Alfredo lalu menunjuk ke arah Andi dan Erwin. Mary, siapa kedua pria ini? Mary Kalista memperkenalkan Erwin dulu. Ini adalah paman Erwin, teman lama ayahku. Lalu dia memperkenalkan Andi Rewa dengan nada serius. Dan yang ini adalah master Feng Shui utama untuk tur konserku di Amerika Utara. Aku sampai bersusah payah mengundangnya langsung dari Makassar. Dia adalah Tuan Andi Rewa. Alfredo terlihat sedikit terkejut. Dia memandangi Andi Rewa dengan seksama. Melihat Andi yang begitu muda dan tampak biasa saja, dia tidak bisa menyembunyikan sedikit rasa meremehkan. Dia merasa kalau Andi pasti hanya dukun gadungan. Namun mulutnya tetap berkata dengan sopan, "Tidak disangka Tuan Andi masih sangat muda, tapi sudah menjadi ahli Feng Shui. Sungguh luar biasa." Andi Rewa hanya tersenyum dan dengan santai berkata, "Aku belum pantas disebut luar biasa. Hanya kebetulan saja ada teman-teman yang menghargai. Kalau Tuan Alfredo butuh jasa Feng Shui, Tuan boleh langsung mencariku." Sebenarnya Alfredo sama sekali tidak percaya dengan Feng Shui dan ilmu gaib. Jadi dia juga tidak terlalu tertarik pada Andi. Namun mulutnya tetap tersenyum dan berkata, "Baik. Kalau Tuan Andi sudah berkata begitu, nanti kalau ada kesempatan, aku pasti akan ikut meramaikan."